apakah boleh, apakah disyaratkan di dalam sholat tersebut untuk sama antara sholatnya imam di dalam dan makmum di dalam jenis sholatnya. Contoh, zuhur makmumnya zuhur, asar makmumnya asar. Kalau tadi kan sunnah dengan wajib. Kalau sama-sama wajib, apakah boleh imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar, atau imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur? Apa mungkin hal ini bisa terjadi? Mungkin. Ketika kita sedang dalam perjalanan, kemudian kita hadir di masjid, tadi belum sholat zuhur, sementara di sana sudah sholat asar, sudah iqomah, dan pada saat kita di sana berarti saat itu kita belum sholat zuhur, sehingga kita menjadi makmum, statusnya sholat zuhur, imamnya sholat asar. Demikian pula mungkin juga sebaliknya, imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, itu juga mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Misalnya tadi pada saat zuhur ketiduran, sehingga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Begitu sudah bangun, ternyata pada saat bangun tidur sudah terdengar adzan asar, ke masjid dikiranya sholat zuhur, lihat jam, loh jam sekian, nah, tidurnya kelamaan. Nah, maka pada saat itu dia sebagai makmum statusnya sholat zuhur, imamnya sholat asar. Itu bisa terjadi. Atau kalau tidak ketiduran, bisa jadi pada saat tadi sholat zuhur itu belum wudu. Nah, begitu asar ingat, tadi saya belum wudu. Seingat saya tadi sholat duha, kemudian saya gabung sholat zuhur. Dan kalau saya ingat-ingat tadi setelah sholat duha sudah batal, berarti tadi saya zuhur belum wudu. Nah, dan ternyata sudah menjumpai waktu asar. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita gabung bersama jamaah, imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Apakah hal ini boleh? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini wa minal ulama man qol, dan di antara para ulama ada orang yang berpendapat tidak disyaratkan, maka tidak disyaratkan untuk sama dalam jenis sholat. Maka dibolehkan bagi kita untuk sholat asar di belakang orang yang sedang sholat zuhur, atau sholat zuhur di belakang orang yang sedang sholat asar. Demikian pula bolehnya kita sholat isya di belakang orang yang sedang sholat maghrib, atau sebaliknya. Ini dibolehkan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza jaza, apabila dibolehkan, ayusallil fardhah khalfan nafilah, salat wajib di belakang orang yang salat sunnah, maka tentu pula wa kadzalika, demikian pula ikhtilaful ism la yadur, berbeda dalam nama salat, berbeda dalam jenis salat, itu tidak mengapa. Wa hadzal qaul ashah, dan inilah pendapat yang benar. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini mungkin terjadi. Sehingga penulis kitab ini, pensyarah kitab ini lebih condong kepada bolehnya sholat berbeda jenis sholat, antara zuhur dengan asar, atau asar dengan zuhur, atau asar dengan maghrib, atau maghrib dengan isya. Karena sesuatu mungkin terjadi pada saat hal tersebut dikerjakan. Kita ini masih manusia biasa yang kadang lupa, yang kadang ketiduran, yang kadang dalam perjalanan, sehingga ada saat-saat seperti itu. Atau bisa jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lupa, masih mungkin lupa karena kesibukan yang menumpuk. Di satu ruangannya kedap suara, di situ di depan monitor, pekerjaan sedang deadline yang dia harus mengerjakan hal tersebut selesai besok pagi. Maka kadang-kadang pekerjaan itu meskipun sudah dikerjakan lama, rasanya baru sebentar, karena ruangannya di kantor kedap suara, tidak terdengar suara adzan. Perasaan baru sebentar, ngelihat jam, loh sudah kelewat sholatnya. Nah, ternyata sudah sholat berikutnya. Ini sangat memungkinkan kondisi hal tersebut terjadi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini
yang bisa kita lakukan adalah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana pensyarah kitab ini menjelaskan kepada kita, hendaknya kalau kita pada saat zuhur misalnya tadi ingat sholaitu zuhra, aku sholat zuhur, atau annaka sholaitat zuhra, bahwasanya engkau tadi telah melaksanakan sholat zuhur bi ghairi wudu, belum wudu, dan baru ingat setelah masuk waktu isya. Mungkin saja baru ingat setelah masuk waktu isya, oh tadi siang tak eling-eling aku urung wudu, atau wudu sudah batal dikira belum batal, setelah diingat-ingat tadi sudah batal. Maka penulis kitab ini mengatakan udkhul ma'al imam, dan masuklah, bergabunglah bersama imam dan sholat zuhur. Jadi imamnya sholat isya, makmumnya sholat zuhur. Anta niyatuka, engkau hendaknya niatmu itu adalah sholat zuhur. Wal imam, sementara imam niyatuhul isya, niatnya sholat isya. Wala yadur, dan tidak mengapa. Jadi tidak mengapa imam sholat isya sementara kita jadi makmum, kita sholat zuhur, karena tadi siang sholat zuhurnya belum wudu, maka perlu diulang, dan ini diperbolehkan. Dan ini tidak jadi masalah karena rokaatnya sama-sama 4. Rokaatnya sama-sama 4. Lalu bagaimana kalau misalnya kita belum sholat asar lalu sudah masuk waktu maghrib? Ini juga tidak masalah karena statusnya sama dengan orang sholat masbuk. Statusnya sama dengan orang yang sedang sholat masbuk. Begitu imam itu sudah salam di rokaat ketiga, sementara kita sedang sholat asar, nah, apa yang kita kerjakan? Kita bangkit menuju rokaat ke-4, nambah 1 lagi. Kita bangkit menuju rokaat ke-4, nambah 1 lagi. Sehingga tidak jadi masalah berbeda niat antara imam dan makmum. Yang jadi masalah seringkali yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kalau maghrib dengan isya. Itu sering menjadi pertanyaan, bagaimana kalau maghrib dengan isya. Kalau misalnya maghrib dengan isya, berarti maghrib itu berapa rakaat? 3. Isyanya 4. Kalau kita telat, mending pada saat kita gabung sholat isya, sedangkan kita waktu itu niatnya maghrib karena di perjalanan, dan ternyata kita baru dapat 1 rakaat imam salam, itu tidak jadi soal, tinggal nambah 2. Baru dapat 2 rakaat, ternyata imam salam, tidak jadi soal. Kenapa? Tinggal nambah lagi. Baru dapat 3, imam salam, pas. Kan kita tadi niatnya sholat maghrib. Apakah boleh kemudian kita nunggu? Begitu iqomah, tunggu nanti kalau sudah rakaat ke-2. Sunnahnya kalau ada jamaah itu segera bergabung, kecuali tadi sedang wudu dan seterusnya. Atau mungkin malah lewudu disesuai begitu, ya tidak perlu. Baik Bapak dan Saudara, penulis kitab ini Syekh Shalih bin Utsaimin ketika menjelaskan antara sholat maghrib dengan sholat isya, beliau memberikan penjelasan kepada kita, hendaknya kita memilih salah satu dari 2. Hendaknya kita memilih salah satu dari 2. Ijlis, duduklah. Jadi kita diminta untuk duduk, untuk apa istilahnya, pada saat imam itu duduk menuju rakaat ke-4, maka hendaknya kita duduk. Jadi pada saat rakaat ke-3 imamnya bangkit menuju ke rakaat ke-4, maka yang kita kerjakan adalah duduk. Untuk apa? Untuk tasyahud. Maka in syi'ta fajlis, kalau kamu mau silahkan duduk, li tasyahud, untuk tasyahud. Loh kan imamnya berdiri, kenapa tasyahud? Ini untuk wangtadhuril imam, untuk menunggu imam sampai menyempurnakan rakaat berikutnya, lalu imam tasyahud lagi dan imam salam, dan salamlah bersama dengan imam. Dan salamlah bersama dengan imam. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara cara yang kedua itu pada saat menuju ke rakaat ke-4, duduk fanwil mufaraqah, dan niatkan untuk mufaraqah, untuk keluar dari jamaah.
Jadi pada saat rakaat ketiga niatkan mufarokoh, keluar dari jamaah, waqra'it tahiyat wassalam, dan bacalah bacaan tahiyat kemudian salam. Setelah itu kemudian berdirilah, gabung lagi bersama imam, dan statusnya kita sholat jamak. Nah, kan tadi maghrib, pada saat maghrib di rakaat ketiga imam bangkit ke rakaat keempat, kita tasyahud, baca tahiyat. Begitu tahiyat selesai, salawat selesai, kita salam. Pada saat kita salam, imam kan belum selesai. Ingat, sholat jamaah sama sholat sendiri lebih cepat mana? Sholat sendiri. Kita begitu baca tahiyat selesai, imamnya belum selesai, kita masih bisa gabung lagi, meskipun mungkin hanya kedapatan sujud, atau kedapatan sudah ruku, atau kedapatan sudah tasyahud, tetapi kita masih dapat. Maka kita gabung lagi dengan imam tadi, sehingga statusnya kita sholat jamak bersama dengan imam. Oh tidak keluar dari shaf. Nah, jadi pada saat itu imam bangkit menuju ke rakaat keempat, maka kita sebagai makmum tidak ikut berdiri, kita langsung tasyahud. Jadi kita keluar dari jamaah. Ya, niatnya bukan orangnya. Nah, jadi bukan orangnya keluar, bukan, tapi niatnya keluar dari jamaah lalu mengucapkan salam. Setelah itu berdiri lagi, gabung lagi, niat untuk ikut sholat isya. Nah, karena kita sholatnya pada saat tersebut adalah sholat jamak. Nah, baik, itu jika memungkinkan. Jadi hadhil hal, dalam perkara ini hendaknya kita memilih salah satu dari dua. Wa hadzal ladzi, dan inilah yang huwal qaulur rajih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Wa huwa ikhtiyarus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan inilah pendapat pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini dibolehkan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena li'annal insan la yumkin ayazida fil maghrib ala salas, karena tidak mungkin kita menambah salat maghrib lebih dari 3. Maka fal julus li daruratin syar'iyatin, kita duduk tidak ikut imam itu karena darurat. Nah, kalau kita berdiri tidak jadi salat maghrib, maka duduk nunggu imam itu karena adanya darurat, harus 3 rakaat, sehingga kita tetap duduk. Dan ini juga Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, di zaman Nabi pernah terjadi ada imam yang kelebihan rakaat. Maka kalau imam itu kelebihan rakaat, maka makmum wajib ikut apa enggak? Tidak. Jadi kalau imam kelebihan rakaat, makmum tidak wajib ikut. Tapi kalau makmum pada saat imam pada saat sholat kelewat tasyahud awal dan sudah terlanjur berdiri sempurna, maka makmum ikut. Makmum ikut bangkit. Imam tidak perlu duduk lagi pada saat posisi kelewat tasyahud awal menuju rakaat berikutnya. Tetapi kalau sudah rakaat keempat, ternyata imam mestinya duduk tasyahud, kok imam bangkit rakaat kelima, bagaimana yang dilakukan imam? Ikut imam? Yang dilakukan makmum? Ikut imam? Tidak. Nah, maka kenapa? Karena yang benar adalah 4. Maka makmum tidak perlu ikut imam karena imam menuju ke rakaat ke-5. Demikian pula karena kita baru rakaat ketiga dan imam menuju ke rakaat keempat, maka kita tidak perlu ikut imam. Itu penjelasan mengenai masalah beda niat antara imam dan makmum.